wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi pada video kali ini aku bakalan wawancarain salah satu narasumber dari warga SMA N2 Cibinong. Ada yang tahu nggak siapa? Jadi narasumber kali ini aku bakalan wawancarain Kak Arum Binam, yaitu sebagai Ketua Rokis di SMA N2 Cibinong ini. Aku bakalan wawancarain bagaimana kita sebagai siswa SMA ini menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang belajar fokus, siswa yang baik. Nah, pasti bakalan penasaran kan? Jadi kita tanya aja nih ke kakak kelas yang udah senior banget nih. Ayo kita langsung wawancara aja nih, let's go! Apa sih tips and trick dalam menjadi siswa yang baik nih, Rismalko? Baik, tips and trick untuk menjadi siswa yang baik. Ya pastinya ini bukan suatu cara yang benar-benar bisa dilakukan. Maksudnya saya kan juga lagi belajar jadi siswa yang baik juga kan. Ini secara umum aja. Ya pastinya kita semua tahu kalau semua institusi pendidikan itu punya yang namanya peraturan. Yang pertama kita harus taat kepada semua peraturan. Kalau bisa jangan satupun ada yang dilanggar. Nah pastinya itu udah kita dapat nilai plus dong di yang namanya nilai sikap. Yang kedua masalah di KBM, di belajar mengajar, itu yang pasti kita kalau guru menerangkan itu kita memperhatikan dengan baik, kita untuk mencoba aktif. Kalau misalnya ditawarin apakah ada yang ingin ditanyakan, walaupun kita nggak ada, kalau bisa kita bikin ada-adain aja pertanyaannya. Jadi setidaknya kita menjawab, jadi ada komunikasi dua arah dengan guru, dan itu menjadi nilai plus di nilai akademik kita. Dan untuk ketika mengerjakan tugas itu jangan pernah ditumpuk, soalnya kalau sekolahnya ditumpuk jadi keteteran ntar di akhir. Jadi diselesain satu-satu nanti bakal kerasa ringan. Ya itu beberapa tips dari saya. Nah, kalau misalkan kita ngelakuin beberapa tips and trick tapi nggak ada yang dukung, kan percuma ya. Jadi seharusnya tuh siapa sih yang harus mendukung siswa-siswi ini untuk menjadi siswa yang berprestasi sih, Kak? Baik, yang pertama pastinya lingkungan sekolah, karena kita kan belajarnya dominan di sekolah, dan itu kita lebih penting dengan circle sekitar kita di sekolah. Itu kita harus ngajak teman-teman di sekitar kita untuk bisa lebih produktif, untuk bisa lebih rajin dalam mengerjakan tugas, dalam KBM. Dan yang kedua itu lingkungan di rumah, dimana kita belajarnya lebih sebentar kan pasti di rumah. Jadi itu kita harus membuat suasana rumah menjadi nyaman, kamar kita, terus kita yakinkan orang tua kita kalau kita benar-benar minat dan kita benar-benar serius dalam sekolah ini. Kenapa sih dari semua itu kita harus menjadi siswa-siswi yang baik gitu, Kak? Baik itu kan secara umum memang suatu sifat yang diharuskan dimiliki oleh setiap orang. Jadi kita memang harus menjadi siswa baik dimanapun, mau di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Cuma kalau di dalam sekolah mungkin ada indikator bisa dikatakan baiknya. Nah itu biar apa? Biar yang pertama kan kita yang penting di sekolah itu punya nilai, kita bisa punya bahan untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Jadi baik itu salah satu modal kita untuk melanjutkan pendidikan. Kalau misalkan kita harus jadi siswa yang baik nih, Kak, kapan sih waktu efektif buat belajar gitu? Menurut saya kalau waktu efektif ya sebetulnya semua orang beda-beda. Kalau saya sendiri itu efektifnya di saat setelah Isya. Jadi saya itu belajar benar-benar setelah Isya. Kalau setelah maghrib tuh saya rasa kayak waktu tanggung. Akhirnya kita juga bakal ke stop dengan sholat Isya. Nah di situ kan ada jeda. Nah di situ yang saya kurang suka. Jadi saya itu benar-benar serius memulainya habis Isya. Dan misalnya kalau kita kerasa ngantuk, misalnya di jam 9 udah ngerasa ngantuk, itu tuh langsung tidur aja. Jadi belajar dengan ngerasa ngantuk tuh mau dipaksain juga nggak bakal bisa masuk pun juga cuma sedikit. Nah jadi mendingan kita cepat tidur di jam segitu, kemudian paginya baru bangun mungkin di jam 3 atau boleh jam 4, dan kita lanjutin sampai pelajaran itu kita rasa cukup dan kita siap-siap untuk berangkat.
Kak, selain kapan aja nih waktu buat kita belajar, di mana aja sih kita bisa dapat pelajaran yang baik gitu? Maksudnya di mana aja kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan selain di sekolah? Baik, ilmu pengetahuan itu ada dimanapun. Kita kan disuruh belajar bahkan dari kita baru lahir sampai nanti di liang lahat, kita kan memang diwajibkan untuk belajar. Jadi tempatnya pun juga sekolah ini pastinya merupakan suatu tempat yang memang difokuskan untuk pendidikan teoritis. Cuma kan kalau untuk praktisi-praktisi itu pastinya akan dilakukan dominan di luar sekolah. Jadi walaupun kita di luar sekolah, ada yang namanya sekolah kehidupan. Jadi kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Di situ banyak pengalaman-pengalaman yang akan kita dapat. Kalau di kalau di sekolah kan kita belajar dulu, baru dikasih ujian ya biasanya. Kalau kita di luar sekolah, di masyarakat, kita akan diberi ujian dulu, baru kita belajar dari ujian tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana sih kita bisa selalu fokus saat belajar? Nah, oke. Bagaimana kalau kita bisa fokus? Kalau saya sendiri, kalau pengalaman saya itu menggunakan ada satu metode namanya Pomodoro Study. Pomodoro Study itu merupakan satu metode belajar. Jadi kita benar-benar dalam 30 menit itu harus fokus kepada satu tema. Dan itu ada interval selama 5 kali. 5 kalinya itu sekalinya itu 5 menit. Jadi ada 30 menit belajar, 5 menitnya ngerjain tugas, terus lanjut lagi 30 menit. Nah, dalam 30 menit itu kita sama sekali nggak boleh yang namanya buka sosmed, nggak boleh buka yang namanya selain bahan belajar. Nah, pada 5 menit itu kita boleh membebaskan ngapain aja, apapun yang kita senangi, mau itu main game, mau itu buka sosmed, jawab WA, atau apapun selain belajar tadi, itu diharuskan dalam 5 menit itu. Dan 5 menit itu kalau bisa kita jangan menyinggung dengan pelajaran, karena biar otak kita tuh benar-benar fit, benar-benar fresh lagi. Jadi itu aja ya tips and trik dari Kak Arundinang nih ya. Terima kasih ya Kak udah ganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia wawancara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Arundinang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, kesimpulan yang kita bisa dapat adalah kita semua bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Kita semua bisa jadi siswa-siswi yang baik. Kita bisa semua belajar yang fokus, asalkan itu dari niat kita diri sendiri. Nah, itu dia video dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.